Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, kelas 1B Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya wilayah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa P20620220063. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan praktik mengenai perawatan luka. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat-alat yang telah ditentukan oleh SOP seperti sarung tangan bersih dan sarung tangan steril masing-masing 1 buah, lalu bak steril yang berisi kom kecil berjumlah 2 buah dengan salah satunya telah diisi oleh cairan NaCl untuk pembersihan luka, kapas yang telah digulung, dan kasa steril. Lalu, Nirbeker berjumlah 2 buah dengan salah satunya telah dibungkus oleh plastik untuk membuang alat sekali pakai yang telah terkontaminasi. Dilanjut dengan bak instrumen kecil yang berisi pinset anatomis dan silurgis masing-masing 2 buah, gunting plester, gunting angkat jaringan, dan gunting nakrotomi masing-masing 1 buah. Lalu alkohol dengan presentase 70%, betadine, dan kapas. Dilanjut dengan kolentang dengan tempatnya, beberapa kasa steril dan kasa bersih sebagai cadangan, plester, dan perlak. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan melakukan gerakan-gerakan mencuci tangan yang baik dan benar seperti membersihkan sela-sela jari, membersihkan jari-jari dengan mengunci, membersihkan sela-sela ibu jari, membersihkan kuku-kuku jari di telapak tangan secara bergantian, lalu bilas hingga bersih. Langkah selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan bersih sesuai dengan yang dipraktikkan. Setelah menggunakan sarung tangan bersih, siapkan perlak dan Nirbeker yang telah dibungkus oleh plastik, lalu letakkan pada bagian anggota tubuh pasien yang akan dilakukan tindakan perawatan luka. Langkah selanjutnya adalah buka bak steril untuk mengambil kapas yang telah digulung, lalu buka bak instrumen kecil untuk mengambil pinset anatomis dengan peletakan kapas yang telah digulung di sebelah kanan dan pinset anatomis di sebelah kiri seperti ini. Lalu masukkan kapas yang telah digulung ke dalam cairan yang telah disediakan untuk mempermudah membuka plester yang ada di tangan pasien. Pastikan lakukan secara perlahan agar pasien tetap dalam keadaan nyaman. Setelah selesai melepas plester dan kasa, langkah selanjutnya adalah mengkaji luka dengan menggunakan teknis measure. Yang pertama adalah M, measure.
lihat kembali luka untuk mengetahui panjang, lebar, dan kedalaman luka. Yang kedua adalah eksudat, lihat kembali luka untuk mengetahui kuantitas dan kualitas luka. Yang ketiga adalah appearance, lihat kembali luka untuk mengetahui penampilan luka dengan mempresentasikan warna luka. Dari luka yang terlihat bisa dipresentasikan 70% berwarna merah dan 30% berwarna kecoklatan di ujung tepinya. Yang ketiga adalah suffering, yaitu tanyakan kepada pasien mengenai kualitas dan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga adalah undermining, atau lihat kembali luka pasien apakah terjadi kerusakan jaringan atau tidak. Selanjutnya adalah reevaluasi, atau kaji kembali dari parameter sebelumnya. Dan yang terakhir adalah aging, lihat kembali tepi luka apakah telah mengalami regenerasi atau tidak. Letakkan pinset anatomis ke dalam Nierbeker steril, lalu lepas sarung tangan bersih dalam keadaan terbalik, dan letakkan sarung tangan bersih yang telah dipakai tersebut ke dalam Nierbeker yang telah dibungkus plastik. Langkah selanjutnya adalah ambil sarung tangan steril dalam kemasan, lalu buka secara perlahan. Ambil sarung tangan di dalamnya, dan setelah dibuka akan ada keterangan right and left. Di situ kita harus menggunakan sarung tangan tersebut secara hati-hati sesuai dengan keterangannya kanan dan kirinya, dan pastikan tangan kita menyentuh bagian dalam sarung tangan, bukan bagian luarnya, karena sarung tangan steril yang bagian luar itu akan berkontak langsung dengan luka atau bagian tubuh pasien dan alat-alat steril lainnya. Langkah selanjutnya adalah ukur panjang dan lebar luka pasien. Dari analisis yang bisa dilihat, panjang dari luka tersebut adalah 14 cm dengan lebar 1 cm. Langkah selanjutnya adalah ambil pinset anatomis dan letakkan di tangan kanan, juga pinset silurgis yang diletakkan di tangan kiri. Lalu, ambil kasa steril yang telah disediakan di bak steril untuk dimasukkan ke dalam cairan NaCl yang telah disediakan di kaum kecil. Pastikan kasa tersebut terendam dengan rata. Peras kasa tersebut dengan baik dan masukkan ke dalam kom kecil di sebelahnya. Ambil kasa yang diperas tadi dalam keadaan terbuka, lalu letakkan kasa tersebut ke bagian luka pasien. Pastikan seluruh luka terkena kasa tersebut. Lalu, gulung secara perlahan. Bersihkan luka pasien dari bagian yang kurang terkontaminasi sampai terkontaminasi. Setelah itu, letakkan kasa tersebut ke Nierbeker yang dibungkus oleh plastik. Lakukan tindakan tersebut secara berulang sampai luka dianggap sudah bersih dan siap diganti dengan kasa yang baru. Letakkan pinset anatomis dan pinset silurgis di atas Nierbeker, lalu ambil betadine untuk mengobati luka pasien sesuai dengan ukuran luka pasien yang telah diukur sebelumnya.
Ambil pinset anatomis dan pinset silurgis di atas nirbeker dengan posisi anatomis di sebelah kanan dan silurgis di sebelah kiri. Lalu ambil kasa steril kering di dalam bak steril dan buka kasa tersebut sesuai dengan ukuran luka pasien. Setelah itu, letakkan kasa steril kering tersebut di atas luka yang sudah dibersihkan sebelumnya. Pastikan seluruh luka tertutup dengan sempurna. Setelah itu, letakkan kembali pinset anatomis dan silurgis ke dalam nirbeker dan lepas sarung tangan steril dalam keadaan terbalik. Setelah sarung tangan steril telah dibuka, letakkan sarung tangan steril yang telah dipakai tersebut ke dalam nirbeker yang telah dibungkus oleh plastik. Langkah selanjutnya adalah ambil kolentang untuk mengambil alat steril yaitu gunting plester di dalam bak instrumen kecil. Gunting plester sendiri berguna untuk menggunting plester yang digunakan untuk menutup kasa steril kering yang sudah dipasang di atas luka pasien agar lebih rekat dan lebih tertutup. Perkirakan plester yang digunakan bisa menutupi luka pasien. Langkah selanjutnya adalah bersihkan dan rapikan alat-alat yang sudah dipakai sebelumnya. Lalu lepaskan plastik yang ada dalam nirbeker tersebut untuk dibuang karena itu adalah alat sekali pakai yang sudah terkontaminasi. Langkah terakhir adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan melakukan gerakan 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar.